Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah proses stokastik, Ibu Ramia Rahmawati, SSI, MSI, PhD, serta rekan-rekan mahasiswa S2 Statistika Universitas Bengkulu yang saya banggakan. Saya, Taya Feruzinda, pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil artikel yang akan ditelaah berjudul Analisis Peluang Jangka Panjang Mesin Penggilingan Padi dengan Studi Kasus di Desa Mustika, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Uller, Jurnal Ilmiah Matematika, Sains dan Teknologi pada tahun 2024. Mari kita telusuri bagaimana angka dan probabilitas bekerja di lapangan. Mari kita pahami terlebih dahulu mengenai urgensi dari penelitian ini. Kabupaten Bualemo adalah salah satu lumbung padi utama di Provinsi Gorontalo. Di sana mesin penggilingan padi bukan sekedar alat, melainkan urat nadi perekonomian masyarakat. Masalah utama yang sering terjadi di industri skala menengah ke bawah adalah penerapan sistem corrective maintenance, artinya mesin dibiarkan menyala terus-menerus dan baru diperbaiki ketika sudah benar-benar rusak atau breakdown. Bayangkan jika kerusakan mendadak ini terjadi di tengah puncak musim raya. Downtime atau waktu henti produksi yang terjadi akan menyebabkan bottleneck, kerugian besar ekonomi yang luar biasa bagi petani. Sebagai orang statistika, kita tahu bahwa kerusakan mesin mekanik tidak terjadi secara acak begitu saja. Ada pola degradasi yang bisa dipetakan. Itulah mengapa pendekatan deterministik biasa tidak cukup. Kita membutuhkan pemodelan probabilitas untuk mengatasi ketidakpastian ini. Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan 3 tujuan analisis yang sangat jelas. Pertama, prediksi jangka panjang. Penelitian ini tidak hanya ingin tahu apakah mesin akan merusak besok, tetapi mencari batas limit probabilitas operasional mesin di masa depan, atau yang kita kenal dengan istilah steady state. Kedua, mengukur reliabilitas sistem. Yang ketiga, menentukan waktu perawatan. Adapun mengenai metodologinya, mengapa menggunakan rantai Markov? Dalam teori proses stokastik, rantai Markov adalah model matematika yang sangat tangguh untuk sistem yang bertransisi dari satu keadaan ke keadaan lain. Kekuatan utama model ini ada pada sifat memoryless atau sifat Markov. Secara matematis, peluang bersyarat mesin ini akan berpindah ke status tertentu di hari esok. Murni hanya bergantung pada kondisi mesin hari ini. Model ini mengabaikan riwayat masa lalu mesin tersebut. Selama hari ini mesin menyala normal, probabilitas kerusakannya dihitung dari titik normal tersebut. Selain itu, model di jurnal ini juga harus dibuktikan memenuhi sifat ergodik, artinya sistem tersebut harus irreducible atau semua state saling berkomunikasi dan bisa diakses. Positif recurrent, mesin pasti akan kembali ke status awalnya dalam waktu yang berhingga, dan aperiodik. Transisi perubahannya tidak terjebak dalam siklus waktu yang kaku. Syarat ergodik inilah yang menjamin matriks kita nantinya bisa mencari nilai steady state. Langkah pertama dalam rantai Markov adalah mendefinisikan ruang keadaan atau state space. Peneliti mempartisi kondisi operasional menjadi 3 kode state yang saling lepas atau mutually exclusive. Kode 0 baik, mesin beroperasi 100% optimal tanpa kendala teknis. Kode 1 rusak ringan, mesin masih hidup tetapi beroperasi secara terbatas, di mana durasi penggunaannya di bawah 8 jam per hari. Di dunia industri, mesin yang tidak mampu mencapai target 8 jam kerja sudah dianggap sebagai sebuah kerusakan ringan. Kode 2 rusak berat, mesin mati total atau breakdown dan harus turun mesin. Transisi antar ketiga status inilah yang nantinya mengisi sel-sel di dalam matriks probabilitas transisi 3x3. Baris matriks ini bersifat stokastik yang artinya total probabilitas perpindahan dari satu state ke state lainnya dalam satu baris harus berjumlah sama dengan 1. Terkait pengumpulan data, observasi dilakukan di Desa Mustika selama 30 hari penuh terhadap 3 unit mesin penggilingan utama.
Mengapa? Mungkin ada yang bertanya, apakah data 30 hari itu cukup? Pemilihan periode waktu ini dilakukan secara strategis karena bertepatan dengan momen panen raya. Pada saat panen raya, mesin dipus dengan beban maksimum. Beban kerja ekstrim inilah yang membuat frekuensi transisi antar state dari baik menjadi rusak ringan atau rusak berat menjadi lebih sering dan polanya lebih cepat tertangkap oleh matriks. Selanjutnya yaitu tahapan krusial yang menunjukkan ketelitian analitis. Kita bisa langsung menggunakan matriks frekuensi perpindahan tapi tanpa melakukan validasi asumsi. Kita harus membuktikan secara statistik bahwa kejadian hari ini dan kemarin itu tidak saling bebas. Oleh karena itu dilakukan uji independensi menggunakan distribusi square. Hipotesis nolnya menyatakan bahwa status operasional antar hari adalah independen, tidak memiliki sifat Markov. Lalu mari kita lihat angka pengujiannya, di mana nilai X hitung lebih besar dari X tabel, maka H0 ditolak, yang membuktikan matriks transisi terbukti memenuhi sifat Markov, yang berarti status hari esok dipengaruhi secara signifikan oleh status hari ini. Setelah model divalidasi, kita mencari kondisi dengan menggunakan persamaan Chapman-Kolmogorov. Matriks transisi dikalikan dengan dirinya sendiri secara iteratif hingga probabilitas konstan dan tidak berubah lagi. Inilah yang disebut steady state. Interpretasi dari grafik lingkaran di depan yaitu jika mesin-mesin ini dioperasikan dalam jangka waktu yang tak terhingga, probabilitas mesin bertahan dalam kondisi baik atau state 0 akan mentok di angka rata-rata 62,27%. Sebesar 27,80% waktu akan dihabiskan dalam status rusak ringan, lalu untuk 9,93%-nya untuk kondisi rusak berat. Dalam manajemen operasi pabrik, membiarkan mesin memiliki probabilitas mati total hampir 10% adalah risiko yang sangat mahal. Pabrik akan kehilangan profit yang sangat besar. Oleh karena itu, kita harus ke analisis reliabilitas untuk mencegah angka 10% ini. Untuk mencegah kerusakan fatal tersebut, peneliti menganalisis tingkat reliabilitas atau RN pada analisis ini. Ruang keadaan dipartisi menjadi dua kelompok, up state, ketika mesin menghasilkan uang yaitu state 0 dan state 1 tadi, yang mana 0 optimal dan 1 itu rusak ringan, serta down state ketika mesin mati yaitu state 2. Bisa dilihat pada tren penurunan keandalannya yang bersifat stokastik. Pada hari pertama mesin sangat andal di angka 94,5%. Namun lihat apa yang terjadi pada hari ke-15, yaitu keadaan anjlok menjadi 54%. Dan ketika mencapai hari ke-31, nilai keandalan sistem jatuh ke titik kritis yaitu 28,7%. Rata-rata dari ketiga mesin tersebut, sisa keandalannya hanya sekitar 35,40% di akhir siklus. Peluruhan drastis ini adalah sinyal bahwa mesin sudah tidak sanggup lagi bekerja keras. Menganalisis data stokastik tersebut baru akan bermakna jika kita bisa memberikan rekomendasi bagi pengambilan keputusan. Berdasarkan titik peluruhan reliabilitas gabungan yang jatuh ke angka 35% tadi, rata-rata hariannya, ditemukanlah golden rule atau waktu intervensi yang paling optimal. Rekomendasi dari model ini yaitu pengelola harus segera beralih menuju sistem predictive maintenance dengan menetapkan jadwal servis rutin maksimalnya setiap 28 hari. Mengapa 28 hari? Karena dengan melakukan pemilihan di hari ke-28 itu, kita menghentikan laju degradasi mesin dan meriset probabilitas reliabilitasnya kembali ke atas. Intervensi inilah yang menggunakan probabilitas 9,9% ancaman breakdown tadi. Lalu secara kelebihan, jurnal ini sangat sukses mendemonstrasikan secara aplikatif bagaimana konsep rantai Markov yang abstrak bisa memecahkan persoalan praktis di lapangan industri dengan landasan matematis yang solid. Namun ada beberapa kekurangan yang saya temukan, yaitu yang pertama, asumsi stasionaritas yang lemah. Rantai Markov ini mengasumsikan probabilitas transisi bernilai tetap atau stasioner selama waktu, padahal data diambil selama 30 hari di masa panen raya. Matriks transisi ini tentu akan jauh berbeda jika diaplikasikan di luar musim panen saat
beban mesin rendah. Lalu yang kedua, keterbatasan waktu observasi. Observasi 30 hari terlalu kecil rentangnya untuk menangkap efek penuaan dari mesin tersebut. Oleh karena itu, saran penelitian lanjutan, riset sejenisnya kedepannya sangat disarankan untuk menggunakan periode observasi longitudinal, misal 6 bulan, 12 bulan, dan sebagainya. Pendekatan juga bisa ditingkatkan dengan menggunakan non-homogeneous Markov chains atau memadukan dengan hidden Markov model jika kita mencurigai adanya faktor tak terlihat seperti human error atau kualitas dari pelumas dari mesin tersebut yang akan mempengaruhi transisi kerusakan sistem. Adapun sebagai kesimpulan akhir, aplikasi rantai Markov telah membuktikan kemampuannya sebagai decision support system dengan menerapkan jadwal perawatan 20 hari yang dihitung berdasarkan model probabilitas. Pabrik penggilingan padi di Bualemo bisa mengoptimalkan biaya servis, menjaga konsistensi kualitas gilingan beras, dan paling penting, memastikan stabilitas operasional selama musim panen. Demikian pemaparan dari saya. Semoga materi ini memperdalam pemahaman kita tentang kehebatan proses stokastik dalam memetakan ketidakpastian. Terima kasih atas atensi Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.